Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pita ID Channel. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas lagi mengenai jurusan Sistem Informasi. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan lagi yang ya lumayan sedikit bervariasi. Dimana untuk pertanyaannya itu ada di mana ya? Sini kayaknya. Oke. Jadi untuk pertanyaannya adalah gimana tips untuk belajar bahasa pemrograman khususnya untuk anak SI. Oke, sekarang saya akan mulai menjelaskan, dan sebelum saya menjelaskan, buat kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa subscribe karena di sini kita akan membahas bersama mengenai banyak hal di jurusan Sistem Informasi, mulai dari coding, desain, dan semuanya tentang jurusan Sistem Informasi. Oke, lanjut lagi. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan kalau sebetulnya untuk bahasa pemrograman sendiri itu banyak beragam jenisnya, ada banyak genre, dan sebetulnya untuk bahasa pemrograman itu tujuannya satu, yaitu untuk menciptakan suatu output, untuk menciptakan suatu program, entah itu aplikasi, website, dan game. Dengan kalian mempelajari sebuah bahasa pemrograman, kalian bisa mempelajari sesuatu untuk membuat, yaitu tadi, game, website, dan juga aplikasi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan yang satu ini, di mana pertanyaannya adalah tips belajar bahasa pemrograman. Jadi, saya akan menjelaskan dari poin yang pertama. Nah, untuk poin yang pertama, yang harus kalian perhatikan adalah kalian bisa lihat dulu genre bahasa pemrogramannya itu apa. Jadi, bahasa pemrograman itu banyak sekali nama dan jenisnya. Ada C++, ada Python, terus ada Java, ada Kotlin, dan masih banyak lagi. Ada Ruby, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kalian kenali dulu bahasa pemrogramannya mana sih yang cocok buat kalian. Apa itu C++, JavaScript, Python, dan sebagainya. Kalau misalkan kalian udah tahu, kalian fokus belajar bahasa pemrograman tersebut. Jadi ibarat kata nih, ada banyak jenis bahasa. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Mandarin, ada bahasa Jepang, Thailand, Indonesia, dan lain-lain. Nah, kalian mau belajar yang mana? Itu pilihan dari kalian. Jadi kalau misalkan kalian mau belajar bahasa Indonesia, yaudah, kalian fokus belajar bahasa Indonesia aja. Jangan lagi kalian belajar bahasa-bahasa yang lain. Maksudnya di sini adalah kalau misalkan kalian udah ngerti satu, ya kalian bolehlah belajar bahasa yang lain. Tapi kalau misalkan yang kalian pelajarin 2 bahasa atau 3 bahasa sekaligus, ya itu otomatis bakalan lebih banyak nguras otak kalian, lebih banyak nguras waktu kalian. Kebayang dong kalau misalkan kalian sekali belajar itu 4 bahasa pemrograman. Ya kalau misalkan 4, kalau misalkan sekali belajar kalian mau belajar 5, kalian gak bakalan jelas, kalian gak bakalan fokus. Jadi bahasa pemrogramannya itu gak jelas gitu loh. Kalian nanti pronya di bahasa pemrograman apa, gak ada spesialisasi kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk bahasa pemrograman ini kan aku udah jelasin kalau misalkan genrenya itu banyak. Terus tadi aku udah sampein ke kalian kalau misalkan bahasa pemrograman ini yang harus kalian perhatiin yaitu kalian tahu genrenya. Nah, cara biar kalian bisa tahu genrenya adalah kalian bisa membaca dulu gambaran secara umum dari bahasa pemrograman yang satu dan bahasa pemrograman yang lain. Terus yang kedua, kalian bisa lihat review di YouTube. Jadi review di sini maksudnya adalah penjelasan dari mereka mengenai apa aja sih bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau misalkan kalian udah temuin itu semua, kalian pilihlah bahasa pemrograman tersebut. Barulah selanjutnya kita akan masuk ke poin kedua. Untuk poin kedua ini yang harus kalian perhatiin adalah kalian bisa melihat modul, kalian bisa melihat tutorial, dan kalian bisa melihat semua video-video yang ada di internet. Tentunya yang berkaitan dengan bahasa pemrograman tadi. Nah, untuk videonya ini kalian bisa lihat di YouTube, itu ada banyak banget yang ngejelasin mengenai bahasa pemrograman tersebut. Mulai dari pengenalan sampai dengan ke level yang lebih lanjut lagi, level yang lebih tinggi lagi. Makanya kalian nonton di YouTube. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan kalian lihat modul. Nah, kalau sekarang apa sih yang susah jadi seorang mahasiswa? Apa sih yang susah buat anak yang hidup di era sekarang? Karena kan kalau misalkan butuhin sesuatu, ya kalian bisa buka YouTube, kalian bisa beli buku, dan kalau udah dapet ya tinggal kalian pelajarin. Nah, enaknya kalian pakai buku adalah di buku itu biasanya lebih terperinci. Jadi terperinci di sini maksudnya adalah dia ngarahin kita apa aja dan mulai dari mana aja.
kayak pendahuluan atau intronya itu apa aja. Terus kalau udah semuanya, ya kalian bakalan lanjut ke next level yang lebih baik lagi. Oke. Jadi poin yang kedua adalah yaitu kalian harus lihat tutorial, nonton YouTube, entah itu apa aja YouTube, terus Twitter, Instagram, semuanya kalian bisa pakai gunain untuk cari informasi mengenai bahasa pemrograman yang kalian fokusin. Nah, oke. Jadi kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk poin ketiga. Untuk poin ketiga adalah kalian harus bisa mengatur jadwal kalian. Kalian harus bisa memanajemen waktu kalian. Kalian harus bisa sempetin satu hari, seenggaknya 1-2 jam untuk kalian belajar bahasa pemrograman. Oke. Jadi kalau misalkan kalian dalam sehari itu bisa belajar setidaknya 1-2 jam, itu pasti bakalan membuahin hasil buat kalian. Jadi kalau misalkan enggak, ya yang bakalan ribet ya kalian sendiri. Oke. Terus yang berikutnya adalah dalam waktu belajar 1-2 jam itu tadi, usahain kalian fokus. Jadi singkirin HP, singkirin semua hal-hal yang enggak berkepentingan sama kegiatan belajar mengajar kalian. Bukan kegiatan belajar mengajar, tapi kegiatan belajar kalian. Kalau buku, terus kalau laptop, kalau modul itu kalian bisa pakai untuk belajar. Tapi kalau misalkan HP, terus komik, itu dijauhin lah dari kalian. Jadi usahain waktu 1-2 jam itu benar-benar fokus kalian gunain untuk belajar. Jadi kayak gitu. Nah, untuk poin yang ketiga nih. Nah, untuk poin ketiga ini lebih serius lagi ya. Dimana poin ketiga ini adalah kalian harus bisa mengatur alarm. Jadi yang tadi ini masih berkaitan sama poin yang ketiga, dimana poin yang keempat ini adalah kalian bisa atur alarm. Setidaknya misalkan nih, kalian bisa gunain Google Calendar atau aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa kalian pakai buat ngingetin kalian kalau misalkan kalian itu mau belajar. Oke? Jadi seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah dalam mempelajari bahasa pemrograman, ini poin yang kelima ya. Dalam mempelajari bahasa pemrograman, kalian pasti nggak jauh dari yang namanya error sama trouble. Itu pasti dan ya harus ada gitu loh. Jadi proses biar kalian bisa jadi programming pro, ya kalian harus laluin hal itu tadi. Kalian harus ngerasain dulu bug errornya itu seperti apa. Dan untuk poin yang kelima ini adalah saat kalian nemuin error, nemuin masalah, usahain kalian nyelesain sendiri masalahnya. Jadi jangan pernah kalian minta bantuan di orang lain. Ya boleh sih, kalau misalkan di otak udah penat banget, ya kalian bisa minta bantuan di orang lain biar kalian dibantuin gitu loh. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan kalian terus-terusan berharap sama orang lain, yaitu bakalan berdampak buruk juga buat kalian. Jadi usahain kalau misalkan ada error, kalian nyari tahu sendiri dulu errornya itu di mana. Kalian cari tahu pakai modul, pakai YouTube, pakai Instagram itu untuk cari informasi mengenai error tersebut. Jadi kalau misalkan udah temuin error dan errornya bisa diatasin, percaya deh, kalian bakalan bisa jadi seorang programmer. Kalau enggak, kalian bisa ciptain suatu inovasi baru. Itu bisa berupa aplikasi, website, ataupun gaming. Jadi seperti itu. Yang terakhir adalah istirahat. Jadi nggak bisa kalian itu selalu every time, setiap waktu kalian pakai untuk ngoding. Jadi kalian harus sempetin waktu sekiranya itu adalah sehari ya untuk istirahat. Setidaknya liburan, mungkin kalau misalkan weekend ya kalian bisa jalan, hangout sama teman-teman kalian. Jangan terlalu fokus ke belajar. Jadi usahain ada waktu buat istirahat. Nah, jadi itu adalah beberapa poin yang udah aku jelasin mengenai tips dan trik belajar bahasa pemrograman. Nah, oke, untuk kalian semua yang penasaran dengan semua bahasa pemrograman, aku bakalan jelasin satu bahasa pemrograman aja, yaitu C++. Nah, buat kalian yang kepo sama bahasa pemrograman ini, kalian bisa request di kolom komentar. Jadi nanti aku bakalan buatin videonya secara berurutan, mulai dari intro, mulai dari pengenalan gimana sih C++ itu sampai dengan akhirnya itu atau endingnya, atau ke tingkat yang lebih expert itu kayak gimana. Jadi nanti kita bakalan belajar bersama mengenai bahasa pemrograman ini, dan
khusus untuk C++ aja ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mempelajari bahasa pemrograman lain ya silahkan, fine-fine aja, tapi nggak aku bahas di channel ini. Jadi mungkin di episode lain, atau kalau misalkan kalian mungkin mau mempelajari bahasa lain, ya kalian bisa request aja. Kalau misalkan aku bisa bahasa pemrogramannya ya aku bakalan buatin tutorialnya. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Like jika Anda suka dengan video ini, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.